Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAUUSD. Kondisinya seperti apa untuk sore hari ini ya. Dan tentunya saya akan membahas juga jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Di sini saya menggunakan forexfactory.com. Kemudian saya melanjutkan untuk pembahasan analisa untuk indeks dolar yang tentunya dampak daripada news tersebut apakah akan menguat atau melemah. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di pembahasan jadwal kalender ekonomi, dan saya menggunakan forexfactory.com untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, untuk data ekonomi yang akan rilis nanti malam ya, tanggal 10 November 2023 pukul 22.00 di mana ada prelim UOM Consumer Sentiment. Jadi yang perlu teman-teman ketahui untuk prelim UOM Consumer Sentiment ini adalah indikator ekonomi yang mencerminkan pandangan konsumen ya terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan mereka terhadap ekonomi untuk masa depan. Dan kalau kita perhatikan dari data sebelumnya, di sini previousnya adalah 63,8%. Kemudian forecast data yang masuk sebesar 63,7%. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan ekspektasi, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan atau penurunan terhadap indeks dolar. Tapi kalau tentunya datanya ternyata naik di atas 63,8% di atas previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi secara keseluruhan dengan angka yang memiliki ekspektasi di bawah previous, di sini diprediksikan melemahkan indeks dolar secara keseluruhan. Oke. Jadi itu pandangan daripada data prelim UOM Consumer Sentiment ya. Dan sekarang kita akan coba cek indeks dolar saat ini ya, sentimen pasarnya seperti apa. Langsung aja kita lihat di chart untuk pergerakan indeks dolar. Oke, kalau kita perhatikan indeks dolar, kalau secara teknikal menurut saya potensinya masih cukup bullish ya. Posisinya masih bullish. Arah pergerakan bullish untuk koreksi, dan tentunya di sini terlihat jelas ada bullish engulfing. Impulsif bullish ini mengarahkan pergerakan untuk indeks dolar kembali lagi menguat, meskipun kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, market kecenderungan membentuk area konsolidasi. Dan kalau kita perhatikan dengan posisi seperti ini, ketika nanti market bergerak naik, memungkinkan akan menguji area 106.16 sampai dengan wilayah area open gap down yang terbentuk tanggal 2 November. Di sini belum terjadi penutupan. Jadi memungkinkan market masih dalam kecenderungan lanjutan bullish. Adapun nanti kalau kita melihat ada perubahan, ternyata buyer momentumnya gagal menunjukkan aktivitas bullishnya, maka yang perlu kita perhatikan adalah area strong low di 105.449. Di sini menunjukkan ketika di break maka arah pergerakannya akan kembali lagi bearish, karena secara keseluruhan untuk market indeks dolar itu masih dalam posisi trend bearish setelah pasca terbentuknya change of character. Jadi artinya bullishnya ini hanya sebatas bullish untuk koreksi. Gambarannya seperti itu. Dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci extension seperti ini, dari posisi terendah terakhir kita tarik dari level tertingginya terakhir dan swing low-nya, maka memungkinkan market bergerak menuju ke level 106.39. Itu informasinya. Jadi pergerakan di mana indeks dolar masih dalam arah pergerakan bullish, tapi sifatnya hanya koreksi karena trennya adalah bullish. Apakah ini akan menunjukkan arah perbedaan terhadap XAUUSD yang kemarin memiliki kecenderungan ketika indeks dolarnya menguat, XAUUSD juga sentimen pasarnya masih menunjukkan penguatan. Kenapa itu terjadi ya? Karena daripada keputusan di Jeremy Powell mengambil nantinya langkah moneternya yang memang masih belum jelas sampai dengan posisi saat ini. Apalagi disampaikan juga takut adanya resesi ketika suku bunga terus dinaikkan, dan ketika adanya resesi kan XAUUSD bisa dijadikan safe haven gitu. Jadi menunjukkan aktivitas bullishnya, meskipun keinginan besar untuk menurunkan suku bunga inflasi ya sebesar 2% ini menunjukkan PR yang cukup lama si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunganya. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Untuk indeks dolar, apakah ada informasi yang cukup berarti
Kalau saya perhatikan range pergerakannya hanya sebatas ini ya. Ini adalah konsolidasinya. Jadi teman-teman tinggal memahami aja area ini mana dulu nanti yang di break untuk pergerakan jangka pendeknya ya. Ini konsolidasinya berkisaran antara 105.994. Kalau itu di breakout impulsif bullish maka akan bergerak bullish, maka indeks dolar akan menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang sangat kuat. Tapi kalau keluar daripada jalur 105.82 breakout impulsif bearish maka menunjukkan aktivitas adanya tekanan seller momentum yang sangat kuat. Karena pasca terjadinya break di atas strong high ini tidak menunjukkan impulsif berlanjut ya, tapi membentuk candle kecil yang sifatnya di sini adalah konsolidasi. Tidak ada arah yang cukup jelas, tidak ada impulsif bullish atau impulsif bearish. Itu aja ya. Jadi untuk memprediksikan bahwa indeks dolar akan menguat atau melemah harus melalui atau membentuk impulsif bullish di atas 105.99 atau di bawah 105.82. Sekarang kita akan lihat untuk XAU USD ya, seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk XAU USD ini posisinya tentunya masih dalam tren bearish ya. Trennya masih bearish karena terakhir ada change of karakter ya, merubah tren dari bullish menjadi bearish. Dan tentunya kenaikan di posisi kemarin saat ini sedang dalam tekanan yang cukup signifikan, dan market pun berhasil turun sampai di posisi 1951.37 ya, titik terendahnya di sini. Ini menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat. Untuk time frame 4 jam juga arahnya masih bearish, tapi ini udah keluar ya dari area strong low. Nih di sini yang tadi saya sampaikan udah keluar dari strong low dan arahnya turun. Udah sesuai sih sebenarnya, tapi menguji 1950.50 masih belum terjadi. Masih dalam arah pergerakan yang tentunya bearish ya. Yang pertama itu, tapi belum berhasil break di bawah batas breakout di sini. Jadi ini menjadikan titik pantau berikutnya untuk sesi Amerika nantinya ya. Ketika lanjutan penurunan itu terjadi sangat kuat ketika berhasil keluar daripada 150.50 pantau di wilayah area ini. Kalau di area tersebut ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, ataupun impulsif aja ya, impulsif bearish berlanjut gitu di bawah ini seperti ini ya. Bearish berarti warna merah ya, dan di sini menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat. Batasan atas ada posisi di sini sebentar. Saya akan tandain, saya geser, saya rubah di sini. Ini yang paling terbaru update-nya, yaitu di pukul 13.00 sampai jam 17.00 sore tadi. Makanya saya buat videonya saat ini lebih malam ya, karena untuk perubahan candlenya pukul 17.00. Jadi teman-teman bisa lihat jadwal daripada review sore itu di atas daripada jam 17.00, karena saat ini jam perubahan perdagangannya sudah berubah. Oke. Dan posisi golden level sudah terjadi di saat ini ya, masih belum ada perubahan, tapi kita coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam ya, tentunya kalau arahnya sih saya sih masih menunjukkan aktivitas bearish ya, karena respon dari order block time frame 1 jam ini cukup kuat. Jadi ini akan menguji sekali lagi untuk mendorong kekuatan seller momentumnya, karena di sini ada area demand. Ini ada area demand, apakah kemampuan demand tersebut untuk menghalang si seller ini cukup kuat. Kalau di time frame 1 jam coba saya turunkan di 30 menit ya. Kita coba cari acuan di 30 menit. Oke, pertahanan terakhir menurut saya di sini, sebentar. Kita lihat dulu. Ya, di area sini ya, ini pertahanan terakhir. Kalau ini di break maka sudah waktunya dia akan membentuk sebuah breakout structure baru ya, akan membentuk pola lanjutan penurunan. Ini unmedicated shadow, pertahanan terakhir. Jadi kalau nanti impulsif bearish akan menguji ke wilayah area ini ya, kurang lebih sampai dengan area key support ya, penurunannya di kisaran 1947.94 sampai dengan 1944.73. Jadi kalau area tersebut ada penolakan gitu, contoh ada buyers momentum di sini, ada bullish engulfing, bullish pin bar, tilting shape up ya, dia akan bergerak
naik kembali tuh. Tapi kalau masih impulsif bearish ya, maka ya dia akan melanjutkan penurunannya. Targetnya sampai berapa? Kita sederhanakan aja, kita cek di rata-rata ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kita cek dulu dari high sini sampai low-nya. Ya, memungkinkan sih sampai di sini 15-16 dolar per troy ounce ya, apalagi range pergerakan untuk kondisi ini itu sebentar. Posisinya sebentar ya. Kalau 15 dolar di situ, ini sih ada area support. Berikutnya di sini ini bisa dijadikan acuan juga menurut saya. Kita tandain aja. Oke, support di bawah key support ada support 1938. Jadi kalau kita tarik sampai menguji level tersebut ya, minimal sampai sini dengan range pergerakan coba kita cek. Ya, 22 poin sekian ya dolar per troy ounce menurut saya make sense. Kalau dorongan sellernya kuat bisa sampai sini. Ini tahapannya target 1, target 2 1938 sampai 1932.63. Kalau seller momentumnya sangat kuat. Ingat ini hari Jumat ya. Jadi kalau di hari kemarin cukup besar, volatilenya biasanya Jumatnya tidak terlalu besar. Intinya di situ. Apakah ada memungkinkan dia bergerak naik? Kalau kita tarik range-nya aja dengan melihat low saat ini ya. Ini untuk level lebih tinggi memungkinkan dia akan bergerak menuju ke area kurang lebih di kisaran 1972-an ya di sini nih. Ya, ini ada area resisten. Sampai sini targetnya minimal bisa mengejar ke level 1970.93. Ini adalah area resistennya. Targetnya sampai sini. Oke. Itu dengan posisi kalau dia bergerak naik, tentunya hal yang perlu diperhatikan ya batas breakout 4 jam itu ya. Sampai lupa saya ini. Ini batas breakout 4 jam. Jadi kalau ini impulsif bullish, maka menurut saya potensinya kuat menguji strong high dulu di sini. Kalau ini masih impulsif, pergerakannya tidak ada penolakan seller, maka dia menuju ke resisten yang tadi kita tandain 1970.93. Ini yang pertama. Tapi kalau posisinya area strong high, the bearish engulfing, bearish pin bar, trend shadow, maka dia akan bergerak turun minimal ke area 1956.06. Itu level berikutnya. Ini gambarannya. Jadi insya Allah cukup jelas ya. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa support terus channel Zone of Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zone of Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zone of Forex.